bersama Ibu MS di mata pelajaran geografi. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kita yang ketiga. Kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu materi mengenai pengetahuan dasar pemetaan. Nah, di bulan ini kita sudah memasuki bulan kemerdekaan negara Indonesia. Ibu berharap kalian bisa meneladani semangat para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan kita. Tetap semangat belajar karena kalian adalah calon pemimpin di masa depan. Terima kasih dan selamat belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu menjelaskan dasar-dasar pemetaan dan komponen peta dengan semangat dan penuh rasa ingin tahu. Nah, kita akan melihat pengertian peta terlebih dahulu. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Jadi peta ini disajikan dalam bidang datar, artinya dari bentuk bulat, ya seperti ini kan globe. Jadi peta itu disajikan dalam bentuk bidang datar yang disajikan dan diubah dari bentuk lengkung atau globe ke bentuk bidang datar. Dan pastinya setiap peta akan memiliki skala, yaitu perbandingan antara jarak di peta dan jarak di permukaan bumi. Nah, ada 3 hal penting yang terkait dengan peta. Yang pertama, ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul peta. Artinya, setiap peta pasti akan memiliki judul yang sesuai dengan fenomena yang akan dipetakan. Yang kedua, ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. Artinya adalah seperti yang Ibu sampaikan tadi, peta itu diproyeksikan dari bentuk lengkung ke bentuk bidang datar. Artinya pemindahan bentuk muka bumi dari bentuk lengkung ke bidang datar atau globe tadi. Yang ketiga, ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Ini sudah pasti, karena kan tidak mungkin bumi yang seluas ini itu kita petakan. Artinya kita lakukan pengecilan ukuran muka bumi. Makanya nanti dia menggunakan skala. Perbandingan, akan dibuat perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Nah, kalau tadi di sini kita bahas skala, jadi skala itu artinya misalnya ini 1/10.000, artinya adalah setiap 1 cm di peta, jadi satu ini menandakan 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di jarak sebenarnya atau di permukaan bumi. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah jarak di peta, yang di sebelah kanan adalah jarak yang sebenarnya. Ingat bahwa satuannya adalah sama-sama sentimeter. Yang selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis peta. Nah, berdasarkan isi atau informasi yang disajikan dan berdasarkan skala. Kalau berdasarkan isi, itu ada peta umum dan peta tematik. Kalau berdasarkan skala ada peta kadaster, ada peta skala besar, ada peta skala sedang, dan ada peta skala kecil. Mari kita lihat mulai dari peta berdasarkan isi atau informasi yang disajikan. Yang pertama tadi adalah peta umum. Peta umum ini merupakan peta yang menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Kalau dikatakan umum berarti secara keseluruhan dia digambar di situ. Misalnya peta korografi. Nah, peta korografi ini menampilkan seluruh atau sebagian permukaan bumi atau secara umum. Nah, sementara peta topografi itu merupakan peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Nah, jadi relief muka bumi itu digambarkan pada peta dalam bentuk garis-garis. Jadi garis-garis itu nanti akan menghubungkan ketinggian tempat yang sama, dan ini disebut nanti garis kontur. Mari kita lihat contohnya satu persatu. Contoh dari peta korografi adalah atlas
Kita tahu bahwa atlas itu merupakan kumpulan dari beberapa peta yang dibuat dalam bentuk buku yang disebut dengan atlas. Nah, jadi atlas ini termasuk peta umum karena di dalamnya terdapat berbagai macam peta yang digambarkan secara keseluruhan atau secara umum. Contoh peta korografi adalah peta kontur. Peta kontur merupakan peta yang menggambarkan ketinggian tempat. Nah, di sini kamu bisa melihat peta yang terdapat garis-garis yang tidak beraturan yang saling terhubung. Jadi, setiap garis itu memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Nah, jadi peta korografi ini juga disebut juga dengan peta topografi yang menandakan ketinggian suatu tempat. Oke, kita lanjutkan jenis peta masih berdasarkan isi. Tadi kan peta umum, sekarang yang kedua itu adalah peta tematik atau disebut juga dengan peta khusus. Nah, kalau peta tematik ini merupakan peta yang menggambarkan kenampakan fenomena tertentu. Artinya fenomena tertentu itu adalah fenomena yang khusus. Namanya peta khusus atau peta tematik. Jadi dia hanya menggambarkan satu fenomena saja atau satu kenampakan saja. Mari kita lihat contoh dari peta tematik. Nah, di sini kamu bisa melihat contoh dari peta tematik atau peta khusus. Yang pertama adalah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, jadi kalau dikatakan peta khusus, dia itu hanya menggambarkan kenampakan yang khusus, hanya satu kenampakan saja. Nah, contohnya seperti peta kepadatan penduduk. Nah, contoh yang kedua kamu bisa melihat di gambar ini adalah peta persebaran barang tambang di Indonesia. Dan contoh yang ketiga adalah peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat jenis peta berdasarkan skalanya. Yang pertama, peta kadaster atau peta teknik. Peta ini memiliki skala yang sangat besar, yaitu 1:100 sampai 1:5000. Nah, manfaat dari peta kadaster ini adalah digunakan untuk perencanaan jaringan jalan dan jaringan air. Jadi, kalau untuk perencanaan jaringan jalan dan air, itu menggunakan peta yang skalanya sangat besar supaya lebih spesifik. Yang kedua, peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala 1:5000 sampai 1:250.000 dan digunakan untuk kepentingan perencanaan wilayah. Yang ketiga, peta skala sedang. Memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Dan peta skala kecil yaitu memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Nah, peta skala sedang dan skala kecil ini biasanya digunakan di pemetaan yang tidak terlalu besar. Jadi wilayah yang dipetakan itu tidak terlalu spesifik. Nah, biasanya ini kita temukan di atlas. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa sebenarnya fungsi dari peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di bumi. Ini sangat jelas ya, karena kalau kita ingin melihat misalnya benua Amerika, kita mau melihat benua Eropa, Inggris, maka kita bisa lihat peta yang ada di atlas. Jadi dia menunjukkan posisi atau lokasi yang ada di bumi. Nah, yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Nah, kita akan melihat nanti beberapa komponen yang menandakan fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi. Misalnya di peta juga kita bisa melihat di mana terdapat pegunungan, di mana terdapat kutub utara, kutub selatan, dan fenomena-fenomena yang lain. Yang ketiga, melalui peta kita bisa melihat ukuran luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Ingat, bagaimana kita bisa melihat ini? Kita bisa melihatnya melalui skala petanya. Dan yang keempat itu adalah menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Artinya bisa disajikan dalam konteks keruangan, misalnya di kota Jakarta. Ruang itu kan termasuk ruang di permukaan bumi. Jakarta, Bandung, Medan, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan melihat apa tujuan dibuatnya sebuah peta. Yang pertama, membantu suatu pekerjaan. Iya, misalnya dalam pekerjaan konstruksi jalan. Nah, ini sangat perlu sekali sebuah peta, navigasi atau perencanaan.
Yang kedua, menyimpan informasi, sangat betul sekali. Dari peta kita bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai permukaan bumi. Dan yang ketiga, membantu dalam pembuatan suatu desain. Misalnya mau mendesain permukiman, perumahan, maka dibuatlah sebuah peta. Baiklah, sekarang kamu akan melihat di sini 10 komponen yang harus ada dalam sebuah peta. Yang pertama, judul. Nah, sama kayak buku, kalau nggak ada judulnya, kalau nggak ada judul buku di depan, kita nggak tahu apa isinya. Maka yang harus ada adalah judul peta, karena di judul itu memuat informasi sesuai dengan isinya. Apa yang digambar itulah judulnya. Jadi biasanya nanti judul terletak di bagian atas. Nah, jika judul peta diletakkan di bagian peta yang lain, letak judul tidak boleh mengganggu kenampakan keseluruhan peta. Nanti kita akan melihat contohnya. Komponen yang kedua adalah garis tepi atau border. Nah, garis tepi ini merupakan garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Artinya ini sama seperti kalau kamu menggambar di buku gambar, kamu akan membuat garis pinggir. Nah, garis pinggir itu sama dengan garis tepi supaya lebih rapi. Nah, yang ketiga itu adalah orientasi atau mata angin. Nah, orientasi ini disebut juga mata angin. Ini menunjukkan posisi dan arah suatu titik maupun wilayah. Nah, jadi dalam sebuah peta akan ditempatkan mata angin atau orientasi dan biasanya berbentuk tanda panah yang menunjuk ke arah utara dan dapat diletakkan di bagian mana saja. Di bagian mana saja, tetapi sejauh tidak mengganggu kenampakan peta. Nah, biasanya mata angin itu pada umumnya ada 4 ya, utara, selatan, timur, barat. Tapi sebenarnya itu lebih lengkapnya ada 8. Nah, yang biasanya kalau di peta itu nanti hanya utara saja yang dibuat sebagai perwakilannya. Nah, di sini ada timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Jadi ada 8 mata angin. Yang keempat itu adalah skala. Nah, skala ini merupakan perbandingan. Ingat ya, perbandingan jarak 2 titik di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Nah, jadi nanti kamu harus mengingat apa rumus dari skala peta. Kalau kamu nanti disuruh menghitung skala sebuah peta, maka kamu menggunakan rumus ini. Skala peta sama dengan jarak di peta per jarak sebenarnya, atau JP per JS. Oke, jadi ada 3 jenis skala peta kita. Yang pertama itu skala angka atau numerik. Nah, ini biasanya skala yang dinyatakan dalam bentuk angka. Misalnya seperti ini, 1:250.000. Ini gimana maksudnya tadi? Kan udah Ibu kasih tahu tadi di awal gimana? Artinya apa? Setiap 1 cm di peta sama dengan 250.000 cm atau 2,5 km di lapangan. Nah, ini skala angka. Skala yang kedua adalah skala garis atau batang yang dinyatakan dengan garis seperti ini. Nah, jadi misalnya ini sebenarnya tidak terlalu sering kita temukan dalam sebuah peta. Yang sering itu skala angka. Nah, bagaimana cara membaca ini? Kalau di sini 0, 1, 2, 3, 4. Ini di atas satuannya cm, ingat ya. Kalau di bawah satuannya kilometer. Nah, jadi setiap 1 cm di peta sama dengan 5 km di lapangan. Setiap 2 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan. Jadi begitu cara membacanya. Yang ketiga adalah skala verbal atau kalimat. Dinyatakan dengan kalimat, misalnya 1 inch to 1 mil. Artinya setiap 1 inci di peta sama dengan 1 mil di lapangan. Nah, ini biasanya di peta-peta luar negeri kita temukan. Yang kelima itu adalah simbol peta. Nah, simbol ini ada 7 kategorinya. Yang pertama simbol titik. Kalau simbol titik itu menjanjikan lokasi atau posisi. Misalnya nanti kita melihat kota, gunung, pertambangan. Yang kedua simbol garis. Ini contohnya seperti sungai, batas wilayah, jalan, kereta api misalnya.
Nah, kemudian yang ketiga simbol area. Nah, ini menunjukkan kenampakan wilayah, misalnya seperti daerah rawa, hutan, dan padang pasir. Kalau simbol aliran ini dinyatakan fenomena yang memiliki alur atau gerak. Contohnya seperti sungai ya. Yang kelima simbol batang menyatakan harga suatu fenomena. Ini bisa kita gunakan di peta khusus. Yang keenam simbol lingkaran menyatakan kuantitas dalam bentuk persentase. Dan yang ketujuh simbol bola menyatakan volume atau isi. Mari kita lihat contohnya. Nah, yang ini dia. Kalau simbol titik tadi yang ini. Nah, nanti kita akan melihat di peta. Pasti ada misalnya seperti kota, gunung. Kalau kota itu misalnya bulat, ada diwarnai di tengah misalnya warna merah atau warna hitam. Kemudian gunung bentuk segitiga, ini termasuk simbol titik. Kemudian kalau simbol garis yang ini, sungai, jalan kereta api, jalan, batas wilayah, seperti itu. Kemudian nanti kalau area yang ini, apakah itu wilayah hutan, sawah, rawa, permukiman. Nah, kemudian di sini tadi ada simbol lingkaran yang menyatakan persentase. Kemudian di sini juga ada simbol batang. Ya, pokoknya dia nanti disesuaikan dengan isi dari sebuah peta. Oke, kita lanjutkan yang keenam, legenda atau keterangan peta. Nah, kalau legenda ini memuat keterangan semua simbol yang terdapat pada peta agar mudah dipahami. Jadi maksudnya apa? Kalau nanti di peta dibuatlah, di petamu itu nanti ada kamu buat gunung atau kota, maka di legenda pun harus ada kamu buat gunung dan kota. Artinya apa? Supaya orang paham, oh yang segitiga itu adalah gunung, oh yang bulat warna merah atau warna hitam itu adalah kota Medan misalnya. Jadi harus ada dibuat keterangannya. Yang ketujuh, kita akan melihat koordinat atau garis lintang dan garis bujur. Nah, jadi garis lintang dan garis bujur ini dinyatakan dalam bentuk satuan derajat. Misalnya Indonesia, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya kita akan melihat di mana nanti letaknya di peta itu. Jadi harus dibuat garis lintang dan garis bujurnya. Yang kedelapan, lettering. Nah, kalau lettering ini adalah semua tulisan yang terdapat di peta. Jadi ada aturannya, nakku. Ada aturannya. Aturannya adalah meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital, kecil, tegak, dan miring. Nah, di sini kamu harus menggunakan ukuran huruf proporsional. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Jangan sampai mengganggu kenampakan petanya. Jangan ditulis dengan huruf cetak besar yang tegak. Itu sangat-sangat dilarang. Nama tempat ditulis dengan huruf tegak. Sebaiknya tidak terlalu banyak huruf di peta. Nah, jadi sebaiknya informasi yang ada hanya yang penting-penting saja dan ditulis secara singkat dan padat. Yang kesembilan itu adalah warna peta. Kita akan melihat berbagai macam jenis warna yang menandakan fenomena di permukaan bumi. Kalau nanti di peta ada warna coklat, berarti dia menggambarkan kenampakan relief muka bumi. Kalau nanti di peta kamu temukan warna biru, maka itu artinya adalah kenampakan perairan. Misalnya sungai, danau, laut. Nah, itu biasanya di peta berwarna biru. Kalau nanti kamu temukan warna hijau, itu artinya kenampakan vegetasi, hutan atau perkebunan misalnya. Kalau warna merah itu menggambarkan kenampakan hasil budaya manusia, misalnya jalan, kota, permukiman, batas wilayah, dan bandara. Itu warna merah. Kalau warna putih biasanya menggambarkan kenampakan es di permukaan bumi. Baiklah, ini yang terakhir. Yang harus ada dalam sebuah peta adalah sumber data dan tahun pembuatannya. Nah, sumber data ini menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuat peta. Dari mana sumbernya kamu membuat sebuah peta? Misalnya dari Atlas atau misalnya dari Google Earth. Nah, jadi biasanya sumber peta ini diletakkan di bagian bawah peta. Oke.
mari kita lihat satu persatu yang tadi. Ada 10 tadi kan? Yang pertama judul. Nah, judul bisa diletakkan di sini, bisa diletakkan juga di sini, tapi jangan di dalam ini, harus di luar garis tepinya ya Nako. Tidak boleh di dalam ini, pokoknya jangan mengganggu kenampakannya. Kemudian harus ada apa tadi? Garis tepi ya yang ini. Yang kedua tadi garis tepi. Ini yang Ibu maksud tadi, harus ada garis tepinya atau seperti bingkai ya, kalau kalian misalnya menggambar harus dibuat bingkainya supaya lebih rapi. Kemudian judul garis tepi. Kemudian mari kita lihat ke simbol. Ini simbol. Nah, kalau simbol ini dia yang tadi kalau misalnya di sini ada pegunungan, di sini kamu buat pegunungan. Nah, jadi simbol ini harus dicantumkan dalam sebuah peta. Nah, di mana apa yang terletak di simbol apa yang terletak di peta harus kamu buat di legenda. Kemudian skala. Nah, yang tadi skala itu ada skala angka dan skala batang, skala garis dan skala verbal. Berarti yang ini skala apa yang mereka gunakan? Aku skala garis atau skala batang. Kemudian ada orientasi atau mata angin yang ini. Nah, yang ada mata anginnya utara, selatan, timur, barat. Kemudian ada juga warna. Nah, yang ini warna. Kalau hijau tadi apa? Berarti itu vegetasi. Kalau kuning kecoklat-coklatan, misalnya tadi itu daerah dataran tinggi. Nah, harus ada warnanya. Kemudian kita lihat di sini letteringnya. Lettering ini cara penulisannya. Seperti ini kan sudah bagus. Janganlah pulanya nulisnya terlalu besar. Nah, itu mengganggu kenampakan petanya. Nah, yang terakhir itu ada sumber petanya dari mana. Seperti itu. Nah, jadi inilah dia 10 komponen yang harus ada dalam sebuah peta. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa lebih mengenal berbagai macam peta dan komponen-komponen yang ada dalam sebuah peta. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan kumpul tepat waktu. Tetap semangat, terima kasih, dan salam SFD.